Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qaidul Muslah karangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sudah menyelesaikan dari dua bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bab atau qaid tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk di qaid tentang pendalilan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gabungan dari dua bab, dan ini ada 4 kaidah. Ada 4 kaidah. Adapun kaidah tentang nama dan sifat yang telah berlalu itu ada berapa kaidah? Ada 7. 7. Berapa? 7. Ada 7. Iya, masing-masing 7 ya. Masing-masing memiliki 7 kaidah. Dan insyaallah setelah ini 4 kaidah ini kita masuk di fasal tentang membahas tentang syubhat, beberapa syubhat dan bantahannya. Beberapa syubhat dan bantahan untuk syubhat tersebut. Dan syubhat itu bantahannya itu dari kaidah yang kita pelajari sebelumnya. Jadi perlu dipahami dari kaidah-kaidah ini. Kaidah tentang nama, tentang sifat, nama dan sifat itu akan menjadi alat membantah dari syubhat yang didatangkan oleh al-bid'ah yang akan disebutkan oleh musannif di sini nanti. Insyaallah mungkin beberapa pertemuan kita masuk di fasal tentang syubhat dan jawabannya. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qawaidu fi adillatil asma'i was sifati. Al-qaidatul ula adillatul lati tuthbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bi ghairihima wa ala hadha fama warada itsbatuhu lillahi ta'ala min dhalika fil kitabi aw sunnati wajaba itsbatuhu wa ma warada nafyuhu fihima wajaba nafyuhu ma'a itsbati kamali diddihi wa ma lam yarid itsbatuhu wala nafyuhu fihima wajaba tawaqqufu fi lafzihi fala yuthbatu wala yunfa li adami urudil itsbati wa nafi fihi wa amma ma'nahu fa yufassalu fihi fa in urida bihi haqqun yaliqu billahi ta'ala fa huwa maqbulun wa in urida bihi ma'na la yaliqu billahi azza wa jalla wajaba radduhu fa mimma warada itsbatuhu lillahi ta'ala. Kata beliau al-qawaidu fi adillatil asma'i was sifat. Kata beliau al-qaidah itu al-ula. Ini ada 4 kaidah menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat. Kata beliau kaidah yang pertama menunjukkan yang dimana dengannya ditetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat-sifatnya. Dan penunjukan itu adalah, ini maksud dengannya dalil Kitabullah wa sunnati atau wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala tusbat asma'ullahi wa sifatuhu bi ghairihima. Ini sudah berlalu ya, bahwasanya penetapan nama dan sifat itu apa? Tauqifiyah. Nah, ini pembahasannya dia.
Jadi penetapan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan tauqifiyah. Tetap dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak selainnya. Tidak dengan qiyas. Tidak dengan istihsan atau istishab dan selainnya dari pendalilan-pendalilan. Tapi penetapan dari dicukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang datang dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dan apa yang datang dari Sunnah Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Ini kaidah yang pertama. Kesimpulannya bisa kita katakan nama dan sifat itu tidak tetap atau dikatakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tauqifiyah. Kata beliau, di atas hal ini maka apa yang datang penetapannya untuk Allah dari Al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk menetapkan nama dan sifat tersebut. Apa yang datang penafiannya, maka wajib kita nafikan. Tapi sudah berlalu ya, penetapan atau penafian itu bukan penafian apa? Mahdhu, tapi yang diinginkan apa? Isbat kamal diddi, sebagaimana disebutkan di sini. Dinafikan bersamaan dengan itu menetapkan kesempurnaan lawan dari yang dinafikan. Ini sudah berlalu. Kemudian kata beliau, ini yang baru. Kalau yang sebelumnya sudah lewat. Sekarang wa ma lam yarid isbatuhu wa la nafyuhu fihima wajib at-tawaqqufu fi lafzihi. Perhatikan. Kalau tidak datang penetapannya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, tidak ada. Tidak juga dinafikan, artinya tidak ada penyebutannya sama sekali. Tidak dalam bentuk penetapan, tidak dalam bentuk penafian. Maka apa yang harus dilakukan? Kata beliau, wajib at-tawaqqufu fi lafzihi. Maka wajib kita tawakuf, tidak berbicara, diam dalam permasalahan lafadznya. Ini dengan beberapa hal. Pertama, kita ketahui bahwasanya lafadznya ini mubtadi'ah. Lafadznya artinya baru. Tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini mubtadi'ah, baru dalam penyebutan. Yang kedua, tidak juga datang dari salafus saleh. Ini lafaz, akan datang nanti contohnya. Ini alasan kedua. Pertama apa tadi? Karena lafaznya ini mubtadi'ah, baru. Yang kedua, tidak datang dari as-salaf. Tidak datang dari as-salaf. Yang ketiga, lafaz tersebut itu ada ihtimal antara al-haq dengan al-batil. Jadi bercampur, bisa dibawa ke sana pada kebatilan, bisa juga dibawa kepada kebenaran. Jadi ini tiga hal yang disebutkan kenapa kalau datang lafaz seperti ini tidak ditetapkan Al-Quran, tidak dinafikan, maka wajib apa? Dengan beberapa alasan tadi. Kata beliau, fala yusbat wala yunfa. Tidak ditetapkan, tidak juga dinafikan. Li'adami wurudil isbat wan nafi fihi. Karena tidak adanya penetapan dan penafian pada lafaz tersebut. Ini pada lafaznya. Wa amma makna, adapun makna dari lafaz itu, kata beliau, fayufassal fihi, diberikan apa? Rincian. Ini bentuk adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua juga ditafsil supaya tidak bercampur antara yang hak dan yang batil ketika ditetapkan secara mutlak. Jadi ditafsil di sini supaya tidak bercampur antara hak dan yang batil, dan yang kedua supaya kita menetapkan yang hak dan menafikan apa yang batil dari kandungan makna dari lafaz tersebut. Akan datang contohnya nanti disebutkan oleh musannif. Kata beliau, fa in urida bihi haqqun yaliqu billah ta'ala fa huwa maqbul. Ini kalau diinginkan yang benar sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, maka ini kita terima. Tapi kalau tidak diinginkan, kalau diinginkan dengannya makna yang tidak sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala, wajib kita menolak dari makna tersebut. Ini 3. Kalau datang penyebutannya, penetapannya, maka kita tetapkan. Kalau datang penafiannya, kita nafikan. Kalau tidak datang penetapan dan penafiannya, maka tawakuf di mana? Lafadznya, mananya ditafsir. Mananya apa? Dirinci dari maknanya. Kemudian sekarang musannif masuk menjelaskan lagi tentang bagaimana sifat itu ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berlalu. Tinggal diulang saja oleh musannif rahimahullah. Baik. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء لفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. Kata beliau, dari apa yang datang penetapannya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap sifat yang ditunjukkan atasnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan penunjukan mutabaqah atau tadammun atau iltizam. Siapa yang bisa sebutkan 3 ini istilahnya? Bagaimana mutabaqah, bagaimana itu tadammun, dan bagaimana itu iltizam? Dalalatul mutabaqah seperti apa itu? Sudah lewat atau? Di kaidah berapa ini? Di kaidah mana dulu? Nama atau sifat? Nama. Kaidah berapa? Kedua. 2 atau 3? Keempat. Keempat. Apa sih? Mutabaqah bil mutaqabat wal iltizam. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhati wa sifati takunu bil mutabaqati wabil mutadammini wal iltizami. Ya, apa itu dalam mutabaqah? Lafaz yang menunjukkan seluruh makna dan bagian-bagiannya, tidak ada yang tersisa. Contohnya?
dari nama Al-Khaliq. Nama Al-Khaliq contohnya. Ini menunjukkan dalalatul mutabaqah dari Al-Khaliq. Iya. Menunjukkan apa? Zat dan sifatnya. Dia katakan terkandung pada lafadznya itu jumlah seluruhnya. Iya. Dikatakan dia menunjukkan terhadap zat Al-Khaliq dan sifat yang terkandung padanya. Ini apa? Mutabaqah. Kalau tadammun, dia menunjukkan dari tidak semua, atau juz'i. Kalau Al-Khaliq, tadammunnya apa? Menunjukkan terhadap zat saja atau sifat saja. Kalau al-iltizam atau iltizam talazum, dalalatul alfaz, al-kharij minha, yang di luar dari lafaz itu. Kalau dikatakan Al-Khaliq menunjukkan sifat apa? Menciptakan. Al-Qudrah dan Al-Ilm, Al-Masyi'ah, dan selainnya dari dalalatul iltizam. Ini 3. Ini dari pengambilan sifat dari satu nama saja. Dari nama diambil sifat banyak. Imma dari dalil mutabaqahnya atau tadammunnya atau iltizamnya. Dan iltizamnya yang paling penting karena bisa memberikan penetapan sifat untuk Allah lebih daripada satu sifat. Tapi penetapan itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh diada-adakan saja. Sebagaimana penetapannya siapa? Siapa? Coba menetapkan nama pakai akal. Sifat pakai akal. Asy'ariyah. Al-Syariah. Ini talazum, pada hakikatnya talazum. Tapi dia pakai akal. Kenapa? Karena dia menolak rahmah, sifat rahmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda akan nanti jelaskan. Kalau antum lihat bagaimana mereka menetapkan Allah itu dilihat dari makhluk semua, menunjukkan Allah memiliki masyiah. Udah, ya kan? Berarti kalau seperti ini Allah hidup. Dia seperti itu. Pas ditanya, kenapa antum tidak datang sifat rahmah? Sedangkan rahmah itu lebih jelas dibanding hal tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala antum lihat dari keadaan yang berada di muka bumi ini, itu tidak lepas dari rahmat Allah. Hatta orang kafir dapat hidupnya antum itu rahmat dari Allah. Antum di atas kesehatan, di atas bisa tidur, makan, itu rahmat. Itu kalau dengan dari talazum masuk tidak? Masuk. Antum lihat dirinya antum sama dengan masyiah Allah. Antum lihat dirinya antum bisa bergerak, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, itu masyiah. Begitu juga dengan rahmat. Tapi kenapa ditolak rahmat? Ihsan, kenapa? Karena katanya kalau Allah memiliki sifat ihsan, sifat rahmat, berarti ada sedikit kecondongan simpati kepada makhluk, dan itu seperti makhluk. Terus apa bedanya dengan masyiah? Makhluk juga punya masyiah. Kenapa antum tidak sama? Ya kan? Jadi seperti itu bedanya. Kalau kita tidak. Kita sandarannya Al-Quran dan Sunnah. Sandarannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah memiliki kaidah-kaidah tentang penetapan sifat. Bagian dari sifat itu ada juga dzatiyah, kemudian apa lagi? Fi'liyah, dzatiyah khabariyah, dzatiyah ma'nawiyah, itu sama. Kemudian kata beliau di antaranya juga dari penetapan sifat ini sudah diambil dari 6 perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti istiwa 'alal arsy, nuzul ila sama, al-maji', al-fasl baina ibadihi yaumil qiyamah. Ini dari perbuatan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, diambil padanya sifat. Dan selainnya dari perbuatan-perbuatan Allah yang tidak bisa dihitung jenisnya. Tidak bisa dihitung jenisnya. Fadlan an ifradiha,
apalagi person-personnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'alullahu ma yasha. Iya, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, apa terserah. Fa'alul lima yurid. Iya. Ini sudah kemarin ya, tentang apa? Kalau dikatakan af'alullah allati la tuhsa anwahu, ini zatiyah atau fi'liyah? Hah? Dikatakan af'aluhu allati la tuhsa anwa'uha. Ini fi'liyah atau zatiyah? Hah? Fi'liyah. Terus zatiyahnya mana? Kalau afrodi jelas fi'liyahnya, karena contoh sifat kalam. Iya. Hah? Zatiyahnya mana? Terus menerus. Iya. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala itu mampu berbuat. Ini zatiyahnya. Tidak pernah terlepas dari sifat kemampuannya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Apa yang Dia inginkan. Fa'alul lima yurid, yaf'alu ma yasha. Adapun perbuatannya ini fi'liyah. Iya. Begitu pula apa? Dari afradnya. Kata beliau, minhu al-wajh wal 'ainan wal yadan. Di antaranya juga kalam wal masyiah wal irada. Wal irada bikismaiha. Ini irada dibagi dua. Adapun masyiah itu tidak. Kecuali satu yang membagi. Siapa? Ada yang tahu? Siapa yang membagi al-masyiah menjadi dua? Hah? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ini dia bagi masyiah menjadi dua. Masyiah kauniyah dan masyiah syar'iyah. Adapun irada jelas. Para ulama membaginya menjadi dua, kauniyah dan syar'iyah. Fa al-kauniyah bermakna al-masyiah. Di kauniyah bermakna masyiah. Jadi apa yang terjadi itu karena kehendak Allah. Apapun yang terjadi itu dari kehendak Allah. Mau kufurnya Fir'aun, mau imannya Abu Bakar, semuanya itu dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan syar'iyah bermakna al-mahabbah. Dikatakan kemauan Allah dalam bentuk cintanya. Iya, cinta pada hal tersebut. Dan ini pada hal yang berkaitan tentang perbuatan atau hal yang Allah SWT cintai, seperti keimanan, keislaman, tauhid, iman, sunnah, semuanya. Ini saya kira ini sudah lewat ya di pembahasan apa? Takdir. Ada yang belum pernah dapat ini? Hah? Irada kauniyah dan syariah. Sudah pernah? Semuanya? Hah? Betul? Betul? Hah? Kecuali dars umum. Dars khusus. Kalau dars umum itu ya, ustaz itu kalau dars umum mungkin tidak terlalu keluar. Iya, karena bercampur dengan orang awam. Jelaskan, cuman tidak begitu dalam. Kalau dars khusus, insya Allah nanti keluar semua itu. Dars khusus, sudah? Hah? Belum? Nah, itu. Tapi paham ini maksudnya? Kalau dikatakan keimanannya Fir'aun, ini apa? Hah? Bukan kauniyah, bukan syariah. Fir'aun beriman tidak? Tidak beriman. Berarti bukan kauniyah, bukan syariah, tidak ada. Iya. Kalau dikatakan kekufurannya Fir'aun baru kauniyah, bukan syariah. Jadi empat pembagian yang antum harus paham. Ini kalau antum paham empat ini, antum bisa pahami roda kauniyah dan syariah. Pertama, kauniyah syariah, terkumpul keduanya. Ini dicontohkan tentang keimanan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar beriman. Ini namanya kauniyah. Terjadi atau tidak?
terjadi, namanya kauniyah. Sekarang keimanan ini dicintai atau tidak? Dicintai, maka terkumpul dua. Sekarang tidak kauniyah, tidak syariah. Tidak terjadi dan bukan dicintai. Contohnya tadi apa? Keimanannya Fir'aun atau kekufurannya Abu Bakar. Enggak. Nah tadi kekufurannya Abu Bakar. Ahsan, ini bagus. Jadi katakan bukan kauniyah, terjadi atau tidak? Enggak, dan bukan syariah. Kenapa? Karena kekufuran. Jadi tidak berkumpul dan tidak berkumpul keduanya dan berkumpul keduanya. Sekarang ada kauniyah, tidak ada syariah. Ada kauniyah, tapi syariah tidak ada. Terus ke? Kekufurannya apa? Fir'aun. Bukan syariah tapi kauniyah. Ahsan. Kalau dia syariah, tapi bukan kauniyah, keimanannya Fir'aun. Jadi 4. Kalau antum paham itu, insya Allah paham ini tentang, dan ini bentuk dari memahami takdir. Selain dari 4 rukun yang antum harus tahu, ini perlu juga. Dan ini masuk dalam rukun yang ketiga. Tentang apa? Apa rukun keempat tentang takdir? Al-ilmu, kitabah, masyiah, dan ini masuk di yang ketiga tentang masyiah. Baik. Ini faedah saja untuk orang yang mungkin pernah dengar tapi tidak terlalu paham. Kata beliau di antaranya sifat adalah sifat ridha, mahabbah, wal ghadab, karahah wa nahiyah. Nah, ini dari penetapan sifat. Kemudian dari pembagiannya antum sudah tahu ya. Ada namanya sifat dzatiyah, ada namanya sifat fi'liyah. Dzatiyah ada namanya sifat dzatiyah apa? Khabariyah, namanya dzatiyah apa? Ma'nawiyah. Ini semua di sini ada. Ya. Ada semua dari penyebutannya, dari pembagian sifat menjadi subutiyah fi'liyah apa? Sifat dzatiyah fi'liyah, kemudian sifat dzatiyah juga terbagi menjadi 2, ada di sini. Itu kalau antum murojaah, sekedar antum baca, contoh antum katakan minhu al wajh. Iya, langsung bisa antum sebutkan. Ini sifat apa? Pertama dia subutiyah, kemudian dzatiyah, kemudian 3, satu lagi. Dzatiyah apa? Khabariyah atau ma'nawiyah? Khabariyah. Khabariyah. Sama juga dengan al-yadan. Al-yadan. Baik, lanjut. Bisa kita selesaikan ini karena sudah lewat. Qala Malik mimma arada anillahi subhanahu bin ibadihi tubuti amalihi al-mautu wan-nawm wal ya'u wal-dhulmu wal-ghuflatu wa an yakuna lahu mathilun aw kufuwun falahu dhalik mimma lam yarid ibu tabdul jihati kalau ala sa'ilun hal natbutu lillahi ta'ala jihatan qulna lahu tabdul jihati lam yarid bil kitabi wa sunnati ibatan wala nafyan ma tabata fihima min anna Allah ta'ala istama'i wa anna ma'nahu fa imma an yurada bihi jihatu tublin aw jihatu uluwin tuhitu billahi aw jihatu uluwin la tuhitu bihi al-awwalu batilun limunafati li'uluwillahi ta'ala as-sabiti bil kitab wa sunnati wal aqli wal fitrati wal ijma'i والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى من أن يحيط بشيء من مخلوقاته والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. Baik. Ini dari tentang sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang
tidak datang penetapan dan penafiannya. Kata beliau, dari apa yang datang penafiannya dari Allah Subhanahu wa taala itu dinafikan dan ditetapkan apa? Kesempurnaan dari lawannya. Seperti sifat maut, naum, sina, ajiz, iya, wal ghaflah, an amalil ibad. Dari sifat yang dinafikan tentang mati, tidur, mengantuk, tidak mampu, kemudian tidak melihat, ada kezaliman, kemudian kelalaian dari amalan-amalan hambanya. Wa ayyakuna lahu mathil. Ini penafian secara jumlah. Kalau dari penafian secara apa? Tafsil. Kalau ini penafian secara jumlah. Wa ayyakuna lahu mathil. Apa saja? Au kuf'un wa nahwi dzalika. Ini diambil dari ayat laisa kamitslihi syai', kemudian lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jelas dua, penetapan dan penafian. Sekarang kata beliau, wa mimma lam yarid isbatuhu wala nafyuhu. Dan dari apa yang tidak datang penetapannya dan penafiannya. Lafzul jihad, seperti lafaz jihad. Iya. Banyak, bukan cuma jihad saja, jisim juga banyak. Dari lafaz yang tidak datang penetapannya dan penafiannya. Kata beliau, falau sa'ala sa'ilun hal nusbitu lillahi ta'ala jihatan. Iya. Perhatikan, ini satu contoh dari beliau. Kalau dikatakan, apakah kita tetapkan untuk Allah sifat jihad, arah? Berarah. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki arah? Iya kan? Qulna, kita katakan lafzul jihad lam yarid fil kitab was sunnah isbatan wala nafiyan. Ini pertama jawabannya. Jadi ini tidak datang. Dikatakan lafadznya ini lafadz mubtadi'ah. Lafadz yang baru, muhdatsah. Tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa yughni anhu ma thabata fihima min anna Allah ta'ala fis sama'. Jadi cukuplah kalau dikatakan lafaz jihad, kita cukupkan dengan penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ulu. Iya, tinggi di atas, tinggi di atas. Dikatakan arah ke atas. Iya, ini kan arah. Ke atas itu arah atau apa? Arah atau? Cukuplah kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Di atas. Sama juga dikatakan Al-Qadim. Al-Qadim. Apa maksudnya mananya Al-Qadim? Terdahulu, kan? Terdahulu ya kan? Cukuplah kalau Al-Qadim itu kita katakan huwal awwal. Semana. Jadi beliau ini kalau dikatakan lafaz seperti ini ada yang semakna dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukupkan apa yang datang dari Al-Qur'an saja. Dikatakan al-ulu, ini arah. Di mana arahnya? Allah fis sama, ini arah. Alas sama, di atas. Sama dengan jihad. Jihad ini arah. Dikatakan Allah di atas, arahnya di atas. Begitu juga yang qadim. Qadim itu terdahulu, tidak ada yang mendahulunya. Semua sifatnya terdahulu. Baru. Dikatakan cukup dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala awwal. Tidak ada yang sebelumnya. Laisa qablaka syai'. Tidak ada yang sebelumnya, dia yang pertama. Dari semua yang berkaitan dengannya itu yang pertama, dari sifatnya, apanya, yang pertama. Sekarang ini dari sifat, dari sisi apa? Sekarang makna. Tadi kita diam, jangan cukupkan dengan apa yang semakna dengannya. Dari lafadznya. Sekarang dari sisi mana? Fa imma ayyuradu biha jihatu suflin. Iya kan? Saya bilang tadi ada ihtimalnya, ya kan? Dari satu lafadz ini memiliki ihtimal. Ini ihtimalnya. Imma dikatakan jihah ini arah turun di bawah.
Ini satu. Atau di atas tapi di lingkup. Iya, di atas tapi terlingkup. Maksudnya dia di atas tapi ada lagi di atasnya. Jadi dia di lingkup oleh makhluk. Seperti apa ini? Awan ya. Awan di atas kan? Tapi apakah dia di atas? Tidak lagi di atasnya? Ada. Ya ada. Langit juga ada lagi langit di atasnya. Iya, demikian pula ini palpot. Ini di atas sama. Saya bukan berarti tidak ada yang di atasnya lagi, ada yang di atas sana. Ini dikatakan apa? Ulu di atas tapi di lingkup. Atau yang terakhir jihatul ulu la tuhitu bihi, yang tidak ada lagi di atasnya, tidak dilingkup dengan sesuatu. Jadi tiga ini. Kata beliau yang pertama batil. Yang pertama mana? Jihatus sufl. Dikatakan apakah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan jihad? Iya. Kalau antum menginginkan jihad maknanya suful, arah turun di bawah, kata beliau ini batil. Karena ini menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala ulu. Yang dimana sifat ulu ini tetap dengan 5 dalil. Al-Quran, Sunnah, Ijma', akal dan fitrah. 5. Iya. Dan mungkin kalau antum cari dalam ayat banyak pendalilan-pendalilan yang menunjukkan tentang tinggian Allah Subhanahu wa taala. Tinggian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tinggi tapi di lingkup. Ini juga batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Iya. Lebih besar daripada makhluknya. Jadi tidak mungkin dilingkup oleh makhluknya. Dilingkup oleh makhluknya. Tidak bisa dilingkup karena dia yang Maha Agung, Maha Besar. Kemudian yang ketiga, dia ulu tapi tidak dilingkup dengannya makhluk. Kata beliau, kalau ini hak, ini cocok. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu al-ulu. Ali, di atas. Fawqa khalqihi, di atas makhluknya, dan wala yuhitu bihi syai'un min makhluqati, dan dia tidak dilingkup dengan satupun dari makhluknya. Dipahami tak tiga? Nah, ini tafsirannya. Tafsir apa ini? Makna atau lafaz? Hah? Lafaz. Makna. Adapun lafaz kita cukupkan dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang semana dengannya. Summa qala muallif rahimahullah ta'ala wa dalil. Iya. Sebagaimana yang disebutkan kemarin ya, bahwasanya nama dan sifat itu tauqifiyah dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kemudian beliau kembali lagi memberikan dalil bagaimana seorang itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, terkhusus pada penetapan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tinggal dibaca ini insyaallah. Wa dalilu hadhil qa'idati as-sam'u wal aqlu. Famma sam'u faminhu qawluhu ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Wa qawluhu fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa qawluhu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qawluhu man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Wa qawluhu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qawluhu wa inihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum ila ghairi dzalika minan nususi ad-dallati ala wujubil imani bima jaa fil Qur'ani wa sunnati. Wa kullu nassin yadullu ala wujubil imani bima jaa fil Qur'ani fa huwa dallun ala wujubil imani bima jaa fi sunnati lianna mimma jaa fil Qur'ani al-amru bittiba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raddu ilaihi 'inda at-tanazu'i wa raddu ilaihi yakunu ilaihi nafsuhu fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafat
sunnatihi fa ainal imanu bil qur'ani liman istakbara an ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam al ma'muri bihi fil qur'an wa ainal imanu bil qur'ani liman lam yarid an-niza'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad amara Allah bihi fil qur'an wa ainal imanu bir rasuli alladhi amara bihi al-qur'ana liman lam yaqbal ma ja'a fi sunnatihi walaqad qala Allah ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa minal ma'lumi anna katsiran min umuri syar'iyyati al-ilmiyyati wal amaliyati ja'a bayanuha bis sunnati fa yakunu bayanuha bis sunnati min tibyanil qur'ani wa ammal aqlu fa naqulu inna tafsilal qawli bima yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaibi allati la yumkinu idrakuha bil aqli fa wajaba ar-ruju'u fihi ila ma jaa fil kitabi wa sunnah. Baik. Kata beliau dalil di kaidah ini adalah as-sam' wal 'aql. As-sam', kata beliau, di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Ikuti dari Al-Quran itu, apa yang ditetapkan, apa yang dinafikan, kita tetapkan dan kita nafikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dari lain, jadi syahidnya di situ fattabi'uhu, perintah untuk mengikuti Alkitab. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiy alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ini syahidnya, wattabi'uhu, ikuti. Dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qawluhu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini syahidnya fakhudhuhu, ambil dari apa yang datang dari Rasul, dari hadisnya. Demikian pula kita menafikan dari apa yang Rasulullah SAW menafikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini terkhusus pada sifat ya. Kemudian kata beliau, wa qawluhu may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Jadi dikatakan siapa yang taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk taat kepada Rasul, karena ketaatan kepada Rasul itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Artinya segala sesuatu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian terakhir, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Ini semua dalil menunjukkan bagaimana seorang itu ikut pada Al-Quran dan Sunnah berkaitan tentang penetapan dan penafian. Ini sudah berlalu. Apa yang ditetapkan, kita tetapkan. Apa yang dinafikan, kita nafikan. Dalilnya untuk mengikuti hal tersebut, ini yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Dan terkhusus pada ayat terakhir, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Perkara dihukumi di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian larangan wala tattabi' ahwa'ahum. Tidak ada pengikutan terhadap hawa nafsu. Dari keinginan-keinginan hawa nafsu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dipandang itu baik untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berhenti di mana dalil berhenti tentang hal tersebut. Kata beliau, ila ghairi dzalik min an-nusus ad-dallati ala wujubil imani bima jaa'a fil Qur'ani was sunnah. Banyak lagi dalil yang menunjukkan wajibnya beriman kepada apa yang datang dalam Quran dan Sunnah. Ini sudah berlalu kemarin ya, tentang penetapan nama dan sifat. Diri kaidah nama dan sifat. Kata beliau, setiap nas yang menunjukkan terhadap wajibnya iman kepada apa yang datang dalam Al-Quran, maka nas tersebut itu menunjukkan juga wajibnya beriman kepada apa yang datang dalam Sunnah. Jadi berkaitan.
Kenapa? Alasannya karena apa yang datang Al-Quran itu ada perintah untuk mengikuti apa? Nabi. Ada perintah untuk mengikuti Nabi. Seperti dalam ayat, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Ini dalam ayat. Perintah, apa yang datang dari Rasul, ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang, maka berhenti. Waraddu ilaihi inda tanazu'. Perintah juga untuk mengembalikan kepada Rasul ketika ada perselisihan. Iya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ila Allahi war rasul. Waraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsihi. Iya. Dikatakan mengembalikan kepadanya itu kepadanya dia Rasulullah SAW ketika dia masih hidup. Iya. Oleh karena itu antum banyak dapati ketika para sahabat bacakan ayat, iya, dia merasa bingung dengan ayat tersebut, dia langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, iya, tentang makna dari ayat. Banyak ya, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, iya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak. Bagaimana mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat tersebut. Bahkan dari beberapa masalah, iya, tentang hukum dalam permasalahan agama, kembali bertanya kepada Rasulullah SAW. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi. Kemudian, atau kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari hadisnya setelah Nabi SAW meninggal. Kemudian kata beliau, fa'ainal imanu bil Qur'an limastakbaru an ittiba'i Rasul al-ma'muri bihi fil Qur'an. Jadi di mana keimanan kepada Quran untuk orang yang menyombongkan dari mengikuti Rasul? Yang di mana diperintah dengannya pada Al-Quran, maksudnya diperintah untuk mengikuti Rasul. Jadi dikatakan Al-Qur'aniyun. Ya, dia cuma mengambil Al-Quran, tidak mengambil Rasul, ucapan Rasul. Ini jelas bahwasanya hadis-hadis Rasulullah SAW, perbuatannya, ucapannya, ikrarnya, ini adalah penjelasan dari Al-Quran. Jadi tidak boleh diambil satu, ditinggalkan satu. Iya. Wa ainal imanu bil Quran liman lam yarud at-tanazu'. Iya, dan di mana keimanan pada Al-Quran untuk orang yang tidak mengembalikan permasalahan kepada Nabi SAW. Waqad amara Allahu bihi fil Quran. Ini dalil yang tadi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengembalikan kepada Rasulnya ketika ada perselisihan. Wa inal iman bir Rasul alladhi amara bil Quran liman lam yaqbal ma jaa fi sunnatihi. Dan di mana keimanan kepada Rasul yang Al-Quran memerintahkan dengannya untuk orang yang tidak menerima apa yang datang dari sunnah Rasulullah SAW. Ini maksudnya beliau di sini, seorang itu jangan mengambil dari Al-Quran saja, ya, kemudian tidak mengambil dari sunnah Rasulullah SAW. Iya, tidak mengambil dari sunnah Rasulullah SAW. Apalagi terkhusus pada pembahasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa laqad qala Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan pada kamu ya Muhammad Alkitab, Al-Quran, sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Iya. Wa minal ma'lum, dari hal yang diketahui bahwasanya kebanyakan dari perkara-perkara syariat al-ilmiyah atau amaliyah itu datang penjelasannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Iya. Maka kata beliau, penjelasan dari sunnah Rasulullah SAW ini adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Iya, ini banyak. Dari contoh kecil itu tentang sholat, ya. Rincian sholat itu, perintah sholat di mana? Dalam Al-Quran banyak. Tapi rincian tentang bagaimana sholat ditegakkan itu di mana? Sunnah. Dari takbiratul ihram, kemudian bagaimana duduknya, bagaimana mulutnya. Ini dari sunnah Rasulullah SAW. Baik dari ucapannya,
perbuatannya, atau pengakuannya, Nah, ini dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan seorang itu dalam penetapan sifat dan nama itu harus ditetapkan dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan dinafikan, dan dari apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian dari akal, kata beliau, wa ammal aql fa naqulu inna tafsil al-qaul fima yajib aw yamtani aw yajuz fi haqqillah. Jadi rincian ucapan pada apa yang wajib untuk Allah, aw yamtani aw yajuz. Ini 3 ya. Jadi perkara pembicaraan ucapan tentang hak Allah Subhanahu wa taala dari hal yang wajib. Jadi wajib untuk Allah itu dikatakan apa yang tidak, akal itu tidak bisa menggambarkan tidak adanya hal tersebut. Ini dikatakan wajib. Jadi ma la yatasawwar aqluhu, atau apa yang tidak tergambarkan oleh akal ketidakadaannya ini. Contohnya sifat kamal, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifat Allah. Ini akal tidak bisa menggambarkan. Tidak bisa menggambarkan apa? Ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah sempurna, ya kan? Sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kesempurnaan ini itu wajib untuk Allah. Apa maknanya wajib? Itu wajib istilah usuliyin ya. Maksudnya wajib di sini apa? Iya, sesuatu yang wajib untuk Allah. Itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan ketidakadaannya dari kesempurnaan itu. Tidak bisa kita katakan Allah itu tidak sempurna. Tidak bisa. Iya. Kalau wajib sholat, apa artinya wajib sholat? Apa artinya kalau wajib itu, sholat itu wajib? Apa maksudnya? Apa gambarannya untuk mengatakan sholat itu wajib? Tidak boleh ditinggalkan. Ya kan? Apa maksudnya wajib? Wajib tidak boleh ditinggalkan, harus dilakukan. Harus. Itu mana? Dikatakan wajib untuk Allah. Iya, seperti kesempurnaan Allah. Ini wajib. Apa maksudnya wajib? Tidak bisa tergambarkan oleh akal bahwasanya Allah itu tidak sempurna. Ini dikatakan wajib. Atau mumtani'. Ini lawannya. Lawannya. Kalau ini apa yang tidak bisa digambarkan oleh akal keadaannya. Maksudnya adanya sifat ini. Seperti dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bersyarikat dengannya dalam segala hal apapun. Iya, dikatakan la syarikalah, ya kan? La syarikalah. Tidak ada yang bersyarikat dengan Allah dari sifatnya. Iya, hakikat dari sifatnya. Nah, ini mumtani untuk Allah. Apa artinya mumtani? Tidak bisa untuk menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syarikat. Apa maksudnya syarikat di sini? Jangan antum syarikat. Oh, ada banyak sembahan di sana, banyak ini. Namanya banyak. Bukan dari sisi hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak bisa gambarkan. Ini mumtani. Mumtani. Jadi paham tak? Kalau yajuz dikatakan au yajuz. Ini perkara yang boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu berbuat apapun. Ya kan? Sepakat kita. Ya kan? Fa'alu lima yurid, yaf'alu ma yasha. Sekarang
Allah itu mensifati dirinya turun di mana? Di langit dunia. Kapan? Hah? Seperti malam terakhir. Sekarang boleh katakan, Allah mampu tidak turun di awal malam? Hah? Turun di siang hari? Turun, iya. Pokoknya turun di mana? Hah? Bisa tidak? Ah, ini katakan boleh. Karena apa? Fa'alul lima yurid. Tapi apa kita tetapkan Allah turun di siang hari? Itu tidak bisa kita tetapkan secara nas. Tapi kalau dikatakan, boleh kita katakan Allah itu mampu turun. Hah? Mampu bicara. Tidak sampai kita menunggu sampai Allah SWT bicara nanti pada hari kiamat. Setelah bicara dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian nanti dibicara lagi dengan orang kaum ini di hari akhir nanti, pada hari kiamat. Sekarang boleh tidak Allah bicara sekarang? Hah? Boleh. Allah mampu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, ini katakan apa? Yajuz. Jadi katakan wajib, mumtani' atau yajibu, atau yamtani'u, atau yajuz. Jadi apa wajib? Hah? Jadi katakan huwa alladhi la yatasawwar al-aql adamah. Huwa alladhi la yatasawwaru al-aqlu adamahu. Jadi yang wajib itu apa yang akal tidak bisa menggambarkan ketidakadaannya ini. Jadi apa maksudnya ketidakadaannya? Ketidakadaan kesempurnaan Allah. Tidak bisa. Bisa untuk menggambarkan? Hah? Tidak bisa. Akal tidak bisa menggambarkan Allah tidak sempurna. Kalau antum lihat dari ciptaannya. Iya. Kemudian yamtani' mumtani' ini walladhi la yatasawwar al-aqlu wujudahu. Apa yang akal tidak bisa menggambarkan adanya ini. Iya. Tidak bisa. Kemudian yajuz ini. Huwa alladhi yatasawwaru al-aqlu 'adamahu wa wujudahu. Iya. Apa yang akal bisa menggambarkan adanya ini dan tidak adanya. Sekarang bisa tidak kalau dikatakan Allah itu tidak turun di sepertiga malam terakhir? Iya. Bisa tidak Allah itu tidak turun di sepertiga malam terakhir? Maunya turun di awal malam? Bisa. Bisa. Siapa yang larang? Iya, Allah fa'al lima yurid. Bisa. Iya. Bisa. Allah itu datang sebelum hari kiamat. Iya. Kalau kita tetapkan Allah itu datang itu pada hari kiamat untuk menyelesaikan apa? Mengkodok antara makhluknya. Iya. Sekarang bisa tidak kalau katakan Allah itu tidak datang? Datangnya itu begini. Hah? Bisa. Allah berbuat apa yang dia mau? Itu dikatakan apa? Iya juz. Tapi tidak boleh kita katakan Allah itu tidak datang. Di mana Allah tidak turun di sepertiga malam, turunnya itu di ini. Itu tidak bisa. Karena itu cuma bisa ditetapkan dengan dalil. Akal itu cuma menggambarkan saja. Tidak bisa akal itu menetapkan, tapi bisa menggambarkan. Tahu menggambarkan? Nah, digambarkan saja. Iya, digambarkan. Tapi perkara yang boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaib allati la yumkin idrakuha bil aql. Iya. Jadi perkara ini pada hak Allah dari perkara-perkara gaib yang tidak mungkin dilingkup oleh akal. Fa wajaba ar-ruju' fihi ila ma jaa fil kitab was sunnah. Iya. Maka boleh maka wajib kita mengembalikan pada hal tersebut kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini dari sisi apa? Apanya yang dikembalikan? Penetapannya dan penafiannya. Ini pembahasannya sekarang, penetapan dan penafian. Adapun yang tawakuf ini perkara lain. Perkara lain. Ini dikasih kita jalan oleh ulama. Kalau datang sifatnya tidak ditetapkan, tidak dinafikan,
maka kita wakuf. Dari lafadznya dan maknanya ditafsil. Ini apa namanya? Jalan keluar yang kita diberikan oleh para ulama tentang lafadz ini. Pada hakikatnya lafadz seperti ini itu tidak datang kecuali dari al-bid'ah. Cuman Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama itu jawab, dijawab untuk membantah mereka. Membantah mereka. Jadi bukan sekedar kita yang datangkan, tapi kalau ada, kita jawab. Kita bawa ke arah yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi para ulama itu kadang dia bahas ucapan-ucapan para ahlul bid'ah, ahlul kalam itu sebenarnya pada hakikatnya untuk membantah mereka, bukan dia mau bahas. Dia mau bahas. Oleh karena itu dari dulu tidak ada yang bahas dari sifat Allah Subhanahu wa taala manfiyah, subutiyah, tidak ada. Cuma dikatakan Allah la yamut. Allah al-hayy. Itu tetapkan sudah. Nanti datang al-bid'ah bagi-bagi dia. Ada yang menetapkan sifat manfiyah saja. Ada yang membahas tentang manfiyah saja. Allah tidak tidur. Allah itu tidak ini, tidak itu, tidak itu. Hampir berapa ratusan sifat, tidak semua. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Banyak. Tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah. Apa? Maksudnya bagaimana? Tidak jelas. Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di samping, di depan, tidak belakang. Banyak. Cakap Allah ulu, selesai. Kalau antum katakan Allah al-ulu di atas, pokoknya yang lain sudah tidak dipakai. Pujian, bagus pujiannya. Allah di mana? Di atas. Sudah. Berarti ternafikan semua, yang di depan, yang di belakang, yang di bawah, yang di samping kiri, samping kanan, ternafikan semua. Di mana? Di atas. Selesai. Ini dari apa? Adab dari ulama bersama Al-Quran. Karena Al-Quran itu datang dalam bentuk penetapan yang banyak. Adapun penafian itu jumlah secara asal. Taib. Selesai kita dari pembahasan tentang dalil. Besok insya Allah masuk di kaidah yang kedua. Besok ada daurah toh? Jam berapa? Jam 9. Kita masuk ambil satu kaidah sedikit, paling 10 menit. Iya. Mau masuk? Oh, sudah. Berarti kita lihat. Subuh juga dia. Oh, dia subuh yang di kaidah fikih ya? Enggak. Sebelum Zakir jam berapa? Jam 6 tuh? Sebelum Zakir. Oh, jam 7 dia? Jam 6? Siapa? Enggak. Oh, berarti kita tetap belajar toh? Insyaallah kita belajar. Ini sebentar aja, cuma paling 10 menit kapan? Setelah itu baru kita masuk di kitab Tauhid. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.